Halo kawan-kawan, sebelumnya Syukatu Namo Buddhaya. Teriring doa, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Baik, perkenalkan saya Arik Tipin Samanta, mahasiswa Stabun Sriwijaya, program studi Pendidikan Keagamaan Buddha semester 4. Baik, pada kelas hari ini kita akan membahas materi mengenai tentang keajaiban-keajaiban saat petapa Gautama mencapai penerangan sempurna. Baik, selanjutnya sebelum ke materi, di sini terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menceritakan kembali mengenai keajaiban-keajaiban saat petapa Gautama mencapai penerangan sempurna. Selanjutnya pada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu peserta didik mampu menentukan definisi keajaiban-keajaiban saat petapa Gautama mencapai penerangan sempurna. Selanjutnya yang ketiga, peserta didik mampu mengembangkan informasi yang diperoleh mengenai keajaiban-keajaiban saat petapa Gautama mencapai penerangan sempurna. Di sini sedikit penjelasan mengenai siapa petapa Gautama. Nah, petapa Gautama sendiri merupakan nama lain dari Siddhartha Gautama. Beliau sendiri merupakan anak dari Raja Suddhodana dan Dewi Mahamaya. Lalu, kenapa dikenal dengan sebutan petapa Gautama? Karena Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawi dan menjadi seorang petapa. Pada akhirnya menjadi seorang Buddha. Setelah penjelasan mengenai siapa petapa Gautama, selanjutnya di sini penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan penerangan sempurna. Di sini dijelaskan bahwa penerangan sempurna merupakan tercapainya nibbana atau pembebasan agung, yang dimana terbebas dari segala macam bentuk-bentuk belenggu duniawi atau loba dosa moha. Penerangan sempurna dimulai dari munculnya pikiran hingga mencapai pencerahan sempurna atau nibbana. Dalam kitab suci terdapat dua macam nibbana, yaitu Saupadisesa Nibbana dan Anupadisesa Nibbana. Nah, sesungguhnya ini bukan dua macam nibbana, karena hanya ada satu nibbana. Namun perbedaannya namanya sesuai dengan cara dicapainya, yaitu sebelum atau sesudah kematian. Saupadisesa Nibbana itu sendiri merupakan nibbana yang masih tersisa, yang dapat tercapai dalam kehidupan sekarang ini juga. Dan yang dimaksud tersisa di sini adalah masih adanya 5 kanda. Ketika petapa Gautama mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha, beliau telah dikatakan mencapai Saupadisesa Nibbana. Namun demikian beliau masih memiliki 5 kanda yang terdiri dari jasmani, kesadaran, bentuk-bentuk pikiran, pencerahan, dan perasaan. Saupadisesa Nibbana juga dapat dikatakan sebagai kondisi batin yang murni, tenang, dan seimbang. Lalu yang dikatakan dengan Anupadisesa Nibbana merupakan nibbana tanpa sisa. Setelah meninggal dunia, seorang arhat akan mencapai Anupadisesa Nibbana, ialah nibbana tanpa sisa, atau juga dikatakan parinibbana, di mana tidak ada lagi 5 kanda dan sisa-sisa dari bentuk kemunculan. Sang arhat telah beralih ke dalam yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Hal ini diumpamakan dengan padamnya api kilesa dari sebuah pelita. Kemanakah api itu pergi? Hanya satu jawabannya, yaitu tidak tahu. Ketika Buddha Gautama wafat, beliau telah dikatakan telah mencapai Anupadisesa Nibbana. Selanjutnya di sini
Keajaiban-keajaiban saat Petapa Gotama mencapai penerangan sempurna. Nah, yang pertama, keajaiban itu sendiri adalah Petapa Gotama memperoleh Pubeniwa Nusatinana, yaitu keajaiban-keajaiban untuk dapat melihat dengan terang kelahiran-kelahirannya pada masa kehidupan yang dulu atau sudah terlewat. Hal ini terjadi pada waktu jaga pertama, yaitu antara jam 6 hingga jam 10 malam. Selanjutnya, pada keajaiban yang kedua, Petapa Gotama memperoleh Catu Papatanya, yaitu untuk dapat melihat dengan terang kematian dan tumimba lahir kembali dari makhluk-makhluk. Kemampuan ini juga dikenal dengan dibaca kunana, yaitu salah satu-satunya dari mata dewa. Hal ini terjadi pada waktu jaga kedua, yaitu antara jam 10 hingga jam 2 pagi. Nah, di sini pada keajaiban yang ketiga, yaitu di antara jam 2 hingga jam 4 pagi, Petapa Gotama memperoleh Asawakayana, merupakan hujan yang dapat mempengaruhi secara menyeluruh semua asawa atau kekotoran batin yang halus sekali. Nah, pada keajaiban yang keempat ini, pada saat itu bumi bergetar karena gembira dan di udara sayup-sayup terdengar suara musik yang merdu. Seluruh tempat itu penuh dengan kehadiran para dewa yang turut bergembira dan ingin melihat orang yang berhasil mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha. Pohon-pohon mendadak berbunga dan menyebarkan bau harum ke seluruh penjuru, hingga binatang hutan yang biasanya saling bermusuhan pada waktunya itu dapat hidup berdampingan dengan damai. Baik, selanjutnya ini adalah sumber referensi yang saya gunakan membahas tentang materi-materi memahami keajaiban-keajaiban saat Petapa Gotama mencapai penerangan sempurna. Baik, ini bisa teman-teman jadikan bahan acuan untuk memperdalam. Baik, mungkin sekian pembahasan kita kali ini mengenai materi tentang keajaiban-keajaiban saat Petapa Gotama mencapai penerangan sempurna. Kurang lebihnya dalam penyampaian materi saya minta maaf dan saya akhiri dengan ucapkan Sabe Sata Bahwantu Suki Tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Akhir kata, Namo Buddhaya.